15 November 2024 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Seperti biasa teman-teman, Saxo as usual. Now kita ngomongin di daily-nya Saxo. Di daily Saxo ini bagaimana sih? Ya tentu dia ketahan dalam zone yang sama, dalam low di sini. Ya ini kan equal lows sudah dipatahkan. Saat ini dia tertahan di zona yang sama. Ini adalah order block sebelumnya dari September. Ketahan teman-teman bisa perhatikan. Still above dalam zone ini 2559, 2553. Dia memang taking liquidity below that, tetapi still strong untuk tetap mempertahankan, nggak lebih bawah lagi lah dia dalam penurunannya. Kita ngomongin previous daily high dan previous daily low. Untuk previous daily high-nya ini ada di 2581 ya teman-teman. Previous daily high dari candlestick kemarin dengan previous daily low-nya dia sendiri ada di 2536. Ya, ada di 2536. Jadi ini adalah previous daily high dan previous daily low candlestick sebelumnya. Lebih dekat tentu, lebih dekat dia ke arah previous daily high ya. Sekarang kita perhatikan di sini teman-teman bisa ngelihat dia nggak berhasil break with a momentum di 2559 dalam daily-nya. Artinya ya, ini adalah gambaran yang bagus dan menarik teman-teman. Seperti saya sebutkan kemarin, kan demand yang kita bisa manfaatkan itu sebenarnya cuma 2560, 2558. Itu yang saya bilang kemarin. Kenapa? Ya karena the only buy yang bisa kita manfaatkan hanya di situ. Selama dia close daily-nya di sana masih di situ, itu hal yang bagus. Why? Saya akan jelaskan. Karena kita berharap seandainya ini downtrend, dan memang sebenarnya sudah downtrend, yang kita harapkan itu ada yang namanya pembentukan lower high-nya. Selalu. Agar apa ya? Agar market structure-nya kuat seperti di sini. Dia up, dari low dia bikin high, dia turun dulu ke higher low. Apa yang kita harapkan? Tentu yang kita harapkan adalah memang pembentukan higher low ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk melanjutkan lagi penguatannya. Ada bensin lagi lah untuk melanjutkan market structure. Sama seperti ini. Untuk bisa lanjut turun yang signifikan, perlu ada bensin dulu nih. Jadi up dulu, kita berharap dia bisa membentuk lower high untuk melanjutkan dalam penurunannya kembali. Ya. So, misalnya ditanya apakah ini sudah downtrend, tentu iya teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong, karena sudah ada perubahan dalam market structure-nya. Lalu dia patah di sini higher low, di sini pembentukannya equal lows dan equal lows-nya dipatahkan. Artinya apa? Di sini high, di sini low, di sini lower high, di sini lower low. Nah, kita berharap dia akan membentuk yang namanya lower high untuk melanjutkan penurunannya kembali. Oke. So, tendensi masih akan mengalami penurunan terbuka lebar. In my honest opinion, masih akan ada tendensi penurunan yang terbuka lebar untuk sejauh ini. Ya, kecuali memang kayak tadi, kalau misalnya dia reboundnya pun hanya sementara. Mungkin balik ke 2606 big potential, tapi tetap akan melanjutkan penurunannya. Dari situ dulu kita ngomongin ya. Lalu kita bahas untuk Oanda seperti biasa H4, lalu kita matikan ngomongin naked chart. Kalau kita ngeliat naked chart di sini, kita bisa ngeliat secara gamblang di sini ada order block ini di 2611-an. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik adalah on this level. Dia up, ketahan, nggak berhasil break berkali-kali. Ini ada di 2573. Ya sebenarnya kalau tadi teman-teman lihat yang saya hapus-hapusin, 2573 ini memang sudah patokan kita dari kemarin ya untuk entry. Jadi what we gonna do menurut saya ini adalah salah satu rebound yang menarik untuk memang masih tetap melanjutkan penurunannya ya. Jadi sama seperti di sini. Jadi dia drop, dia rebound untuk lanjut turun. Dia drop, rebound, lanjut turun. Dia drop, dia rebound. Harapannya lanjut turun. Kapan kita tahu dia nggak lanjut turun? Atau kapan kita tahu, oh ini sudah berubah nih, udah kembali masuk penguatan adanya bullish momentum ya. Ketika dia berhasil break 2600-an lagi. Berhasil break order block ini untuk melanjutkan penguatannya. Kalau enggak, ya still going down, and going down. Akan terus membentuk penurunannya. Sama seperti ketika kalian ngeliat pembentukan dia uptrend seperti ini ya teman-teman. Jadi it's gonna be the same. Oke, now we talk di H1. H1 ini tempat kita trade seperti biasa teman-teman. Tentu kalian bisa ngeliat kalau misalnya kita tarik dari lowest zone-nya, ini adalah area terbawahnya. Kita tarik dari swing low, tarik sampai swing high-nya paling atas. Ya, teman-teman akan mendapatkan 618-nya itu pas banget di area order block. Di sini, within this level. Pas banget. Ya, benar-benar pas banget. 78-nya pun juga pas. Ya ini ada di harga berapa? Yang ini pertama 2554.8, bulatin 2555 bisa atau 2554, ini 2552. Ya, ini adalah zona terdekatnya dulu. 618-nya kan 2552 sebenarnya. Jadi 2554, 2552, 786-nya ini ada di 2545. Ya, 2545 di sini dan di bawahnya sampai ke 2543.
ya. So kita ketemu untuk zone buy-nya seandainya dia nanti drop kembali. Itu dulu yang kita bisa pantau. Masalahnya bisa nggak dia drop sejauh itu? Ya let's see, kan namanya kita menunggu dalam area yang lebih better ya, menunggu dalam area yang jauh lebih aman. Sekarang kita ngomongin resistannya. Kan kita butuh nih, resistan ada di mana sih sebenarnya? Tentu adalah the highest level yang terjadi di Jumat pagi tadi. 257597 atau kalau boleh saya bulatin ya teman-teman ya, ke 2576. Ya, 2576 ya kita bulatin ya. 2576 adalah resistannya, dengan di bawahnya sini 2563 sebagai apa? Ini sebagai supportnya, support paling dekat. Ya. Jadi tanpa ada movement apapun, maka yang terjadi adalah pergerakan yang namanya sideways, teman-teman. Tentu sideways, up, drop, sampai dia break salah satu ya. Ketika dia break 2576, big potential 2593 dia hit. Kalau misalnya dia break 2563, maka kita bisa makan buy di 2554 ini. Simple. Jadi dia akan up drop. Ini kalau saya ubah dalam time frame yang lebih kecil, kalian akan ngelihat bahwa memang dia nahan dalam zone yang sama. Ya, dia nahan dalam zone yang sama. Kalian bisa perhatikan seperti itu. Ya, jadi bisa dimanfaatkan nggak ini sebenarnya kalau kita harus entry buy position? Tentu bisa. Jadi dalam momen sideways ini buy position only for scalping. Jaraknya agak lebar teman-teman. Ini kita ngambilnya dari supportnya sampai ke 2560. Ya, 2560. Kenapa? Karena jadi 2560, 2563 ini bisa jadi buy scalping. Sebentar, teks 2560, 2563 ini buy scalping. Kenapa? Tentu karena satu, dia ada di support. Jadi selama supportnya nggak di break, artinya dalam momentum lower time frame dia nggak break supportnya di 2563. Walaupun nanti dia volatile, dia turun sampai 2562, 2561, 2560, tapi closing kan tetap di 2563. Ini adalah gambaran yang baik untuk tetap bisa dipertahankan kita entry-nya. Target kita sih megangnya 2560 sih, karena 2560 kan order block minor M15. Begitu. Sedangkan ketika dia di atas sama 2576. Jadi ini teman-teman tinggal trade bolak-balik aja sebenarnya. Ini langsung saya turunin dikit, 2576, 2574. Jadi jaraknya sama-sama aja, 2576, 2574. Untuk entry and trade-nya, kalau misalnya kalian berminat. Kayak gini. Nah, jadi up down-nya sama teman-teman. 2560, 2563, 2576, 2574. Ini dalam lower time frame-nya. Kalau misalnya di H1-nya, ya tentu kalau kalian mau jauh lebih aman, ya nggak entry dalam momen sekarang. Kenapa? Karena kan ini sebatas pergerakan yang akan terjadi, pergerakan minornya yang akan terjadi. Cuman memang 2576 ini adalah area paling menarik buat nge-sell. So 2576, 2574 adalah area sell saya yang pertama. Ya, 2576, 2574 ini area sell saya yang pertama, yang nanti akan saya manfaatkan selama si 2574 yang nggak di breakout. Simple. Kenapa? Karena setelah 2574 nya di break, dia makan ke 2576, 2576 nya dihajar langsung ke atas karena stop loss, maka pembentukan yang terjadi dalam market ini kan seperti ini jadi. Jadi kita nunggu di 2593 lagi next time. Begitu. Untuk sekarang ini kan hari Jumat, jadi big movement terjadi mungkin nanti masa overlapping session seperti biasa ya, overlapping session antara Asia session sama London session. So this is my buy position, bukan the best buy position. Buy high risk saya 2554, 2552 selama 2554 nya nggak break, 1. 2545, 2543 selama 2545 nya nggak break, 2. Ini adalah dua zona buy high risk saya. Ini buy high risk saya. Untuk sell 7674 selama 74 nggak di breakout, sama nanti 9390 selama 90 nggak di breakout. Ya, ini adalah sell high risk untuk dua zona sell high risk. 2584 dan lain sebagainya ini saya confirm di luar zona. Jadi biasanya saya share di grow count kalau misalnya perlu untuk entry di luar dari mapping yang saya share. Untuk sideways yang mungkin kalian, saya mau manfaatin sideways, saya mau manfaatkan entry bolak-balik aja, gimana cara dapat profit? Ya tentu di dalam sideways ini aja sih. Up and down. Sebenarnya kan 2560, 2563 ini kan punya degree yang sama atau derajat yang sama seperti 2576 kan. Cuman karena momentumnya itu adalah masih bearish, maka 2563 sama 2560 ini saya anggap buy scalping. Hanya bisa trade di lower time frame, scalping only, 10-15 pips profit cukup dalam waktu yang ya secepat-cepatnya lah ya, mungkin 5-10 menitan. Namun 2576 walaupun dalam sideways yang sama saya hitung sebagai high risk. Kenapa? Karena memang secara momentum still akan going down. Begitu. Ya, ini kalau kita tarik teman-teman Fibo dari highest level di sini sampai swing high ke swing low-nya 618 itu ada di 2587, 786 ada di 2600997. Jadi sebenarnya beberapa area di atas itu cukup menarik, cuman saya patok sedikit-sedikit aja. Ini 2584, 2587 nanti juga menarik, cuma nanti. Oke.
Saya nggak perlu ngejelasin sih harus entry di berapa-berapa, karena nanti saya akan share mapping di dalam grup publik juga. Setiap hari Jumat saya pasti akan selalu share juga di grup publik. So maybe that's all teman-teman. Pastikan teman-teman sudah memastikan lagi, menyesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Jadikan mapping ini sebagai referensi, jangan dijadikan acuan utama, karena mungkin kita akan ada perbedaan dalam cara tradingnya. Semoga membantu buat kalian semua.